Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Dandi Wardana. Kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang hidroponik. Ya, belajar sedikit-sedikit saja teman-teman. Kita mulai dari bagaimana menyiapkan semaian. Kemarin kan sudah kita pelajari tentang bagaimana menyemai. Sekarang bagaimana caranya kita memindahkan semaian kita ke media tanam. Hari ini itu yang akan kemudian kita pelajari. Sebelum itu, bantu saya untuk kemudian mengembangkan channel ini. Jadi channel ini tidak hanya akan membahas tentang bantuan sosial, tetapi akan memberikan informasi yang lebih bermanfaat tentang hal-hal yang lainnya. Bantu subscribe, like, dan share. Yuk kita simak videonya. Ya teman-teman, saya sudah menyiapkan beberapa hal di sini. Salah satunya adalah gabus, kemudian nampan untuk tempat busanya nanti, dan tempat tanamannya, dan cutter. Cutter ini gunanya untuk memotong gabus itu menjadi segi 4 kecil, antara 2 cm lah, 2 cm per lebarnya. Nah, sekarang kita mengirisnya sampai semuanya teriris dan membentuk kotak-kotak kecil. Ya, bagusnya teman-teman kita menggunakan penggaris, karena saya tidak menemukan penggaris, makanya saya coba manual saja tanpa penggaris. Ya, pakai insting saja teman-teman. Tapi kalau misalkan memang kita sudah terbiasa melakukan hal yang seperti ini, saya pikir tidak jadi masalah, karena sudah jadi kebiasaan bagi kita semua. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa guna spon ini? Gunanya spon ini adalah tempat meletakkan semaian yang sudah kita semai kemarin. Kan kemarin kita menyemai kangkung dan sawi. Maka kesempatan kali ini busa yang kemudian sudah kita potong-potong nantinya ini kita potong-potong kecil-kecil, kemudian ini akan menjadi media tanam. Kan biasanya kalau kita menanam secara konvensional, maka biasanya kita menggunakan tanah sebagai media tanamnya atau yang lain. Tapi untuk kali ini ya kita menggunakan busa sebagai media tanamnya teman-teman. Nah, ini teman-teman sekalian, setelah nanti kita kita isi, kita potong-potong kemudian diisi. Nah, kita lubangi terlebih dahulu. Kita lubangi terlebih dahulu sebelum kita memasukkan tanaman ke busa tersebut. Tujuan dari melubangi ini adalah untuk lubang itu sebagai tempat untuk masuknya akar dari semaian kita, semaian sawi yang sudah kita semai, dan kemudian kita pindahkan ke media tanam. Jadi itu guna dari mengapa kita harus melubangi hal ini. Karena kalau kita tidak melubanginya, maka tidak ada tempat untuk tanaman tersebut, dan kemungkinan besar tidak akan tumbuh kalau tidak ada lubang tersebut. Sekaligus juga tempat masuknya air ke busa tersebut. Kemudian teman-teman, sebenarnya banyak alternatif untuk memotong untuk melubangi busa ini. Bisa dengan menggunakan lidi saja, atau benda-benda yang agak keras. Bisa juga menggunakan pulpen. Tapi kali ini saya menggunakan solder. Kenapa saya menggunakan solder? Karena solder kan panas, makanya agak cepat kita bisa melubanginya dengan cepat. Apalagi lubang dari yang kemudian
lubang yang kemudian telah dibuat, yang dibuat oleh solder ini cukup besar, jadi memudahkan kita memasukkan tanaman yang sudah kita semai terlebih dahulu di atas tisu, teman-teman. Ya, kita lihat saja selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa menggunakan alat-alat yang lain yang lebih, menurut kita lebih memudahkan kita untuk melubangi busa tersebut. Ya, kita boleh memilih yang mana saja. Yang penting intinya alat yang kita gunakan itu efektif dan efisien untuk kemudian melubangi busa tersebut. Nantinya kalau sudah dilubangi, maka kita akan menempatkan semaian kita di di busa tersebut. Makanya teman-teman, ya, kita dalam berhidroponik itu kita memang harus banyak belajar, banyak mencari alternatif yang lain agar kemudian pertanian ini bisa memudahkan kita, ya, atau alat-alat yang kemudian kita gunakan itu bisa memudahkan kita dalam bertani, khususnya bertani di hidroponik. Karena setelah saya membandingkan bagi masyarakat perkotaan yang ingin bertani, ya, ini hidroponik ini adalah salah satu alternatif yang sangat baik. Yang pertama mungkin karena ramah lingkungan, yang kedua sistemnya organik, jadi tidak menggunakan begitu banyak bahan kimia, atau misalkan sudah 99% organik, teman-teman. Dan kemudian juga, ya, tidak memakan ruang yang banyak. Bahkan kalau kita berbicara tentang pertanian modern, ada juga yang namanya microgreen. Microgreen ini bahkan hanya kita bercocok tanam dengan media tanamnya adalah sama seperti media tanam hidroponik, tetapi ya pada proses pertumbuhannya hanya membutuhkan lampu LED saja, teman-teman. Jadi hanya lampu LED yang kemudian dinyalakan di dalam ruangan, dan tumbuhan itu tumbuhan yang kita tanam itu bisa tumbuh, bahkan lebih cepat panennya. Misalkan kangkung biasanya tumbuh sampai hanya 10 hari. 10 hari itu kita sudah bisa memanen hal tersebut. Nah, sekarang teman-teman, setelah selesai kita akan memasukkan ke nampan tersebut. Tetapi sebelum kita memasukkan ke dalam nampan busa tersebut, kita beri air dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian air busa tersebut bisa kena air, ataupun bisa air itu bisa masuk ke pori-pori dari busa tersebut, agar nanti ketika kita meletakkan semaian kita di situ, ya sudah airnya bisa meresap. Nah, kita pijit seperti itu supaya airnya meresap ke busa tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, nah ini kemarin semaian kita sudah tumbuh. Ya, sekarang kita pindahkan ke busa ataupun media tanam yang sudah kita lubangi tadi. Oh ya teman-teman, mengapa saya memilih untuk menyemai di tisu terlebih dahulu daripada secara langsung ke busanya? Karena kan biasanya kalau kita menanam, biasanya langsung butiran dari bibit sawi atau kangkung itu langsung dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah kita buat. Tapi saya berbeda, saya lebih
lebih aman ataupun lebih efektif saya rasa ketika saya semai dahulu baru saya pindahkan. Karena kalau saya semai, kemungkinan untuk tidak tumbuh itu kecil, atau kemungkinan untuk gagal tumbuh itu kecil. Tapi kalau langsung ke busa biasanya banyak kendala, dan kadang lebih banyak yang tidak tumbuh daripada tumbuh. Selama saya mencoba metode tersebut, makanya saya beralih ke menyemai dulu baru memindahkan ke media tanam tersebut. Jadi kita masukkan satu-satu teman-teman. Kita masukkan satu-satu dari dari hasil semaian kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat ya. Jadi di sini sekitar dalam satu nampan ini ada sekitar 56 tanaman yang akan tumbuh di satu nampan ini. Rencananya saya menanam sekitar 3 nampan yang akan saya semai, jadi sekitar 150-an lebih tanaman yang insya Allah saya akan tanam di hidroponik. Nah, kita ini masukkan satu-satu tanamannya. Ya, perlu ketelitian dan kehati-hatian ketika memasukkan ke dalam lubang, karena terkadang kalau lubangnya agak kecil, pas tanamannya dimasukkan maka biasanya patah. Biasanya tanamannya patah. Ya, inilah yang mengakibatkan ya tanaman tersebut gagal untuk tumbuh. Makanya saya tadi mengatakan lubangnya harus lebih luas. Makanya saya menggunakan solder untuk lebih memudahkan untuk memperluas lubang yang saya buat. Jadi inilah teman-teman, seperti inilah hasilnya. Tinggal kita tunggu sampai tumbuh dan pindah tanam. Wow.